Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000 teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Di ruangan batu yang sama, kabut perlahan tersibak, memperlihatkan sosok yang selama ini tersembunyi di baliknya. Seorang gadis berdiri di hadapan keempat siswa Jepang itu. Ia mengenakan gaun hitam dan perak yang berkilauan seperti langit malam penuh bintang saat bergerak. Rambutnya panjang, berwarna emas berkilau seperti benang cahaya. Wajahnya begitu indah, namun bukan keindahan yang menenangkan, melainkan dingin seperti boneka sempurna yang telah kehilangan seluruh sisi manusiawinya. Alih-alih terpesona, keempat siswa itu justru merasakan ketakutan yang mendalam. Keberadaan gadis itu saja sudah cukup membuat mereka menyadari bahwa mereka benar-benar berada di dunia lain. Aura yang dipancarkannya memenuhi ruangan, menekan mereka seperti dijatuhkan ke dalam air es. Jantung mereka seolah berhenti berdetak, napas terasa tertahan, dan pikiran mereka membeku. Namun, sebelum tekanan itu melampaui batas mereka, gadis bermata emas itu tersenyum lembut. Dalam sekejap, tekanan yang menyesakkan itu menghilang. Kucing hitam yang ia peluk mengeluarkan suara pelan, dan pada saat itu juga keempat siswa akhirnya bisa bernapas kembali. Mizuki yang sebelumnya tegang langsung terjatuh karena lututnya tak lagi kuat menopang tubuhnya. Gadis itu kemudian mengulurkan tangannya dengan anggun. Ia menyambut mereka sebagai pahlawan dari dunia lain, dan memperkenalkan dirinya dengan sikap ramah. Dengan kata-kata itu, kenyataan situasi mereka akhirnya terkonfirmasi. Futa langsung yakin bahwa mereka benar-benar telah dipindahkan ke dunia lain. Daichi masih tertegun, sementara Mizuki justru teralihkan oleh boneka-boneka yang tampak hidup dan kucing hitam itu, menatapnya dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Touka, dengan suara gemetar, menanyakan apakah ini benar-benar dunia lain. Gadis itu mengangguk pelan dan menjelaskan bahwa mereka telah dipanggil sebagai pahlawan. Namun sebelum ia melanjutkan penjelasannya, Futa menyela. Ia menanyakan alasan mereka dipanggil dan apakah gadis itu seorang putri atau semacamnya. Ia tidak ingin mereka diperlakukan semena-mena tanpa memahami situasi terlebih dahulu. Meskipun sikapnya cukup kasar, gadis kecil itu hanya tersenyum tipis, sementara para pelayannya tetap menunjukkan ekspresi datar. Dengan sedikit malu, gadis itu mengakui bahwa ia memang pernah disebut sebagai putri. Mizuki kemudian berbisik bahwa suara gadis itu sama seperti suara yang ia dengar dari langit sebelumnya. Futa mengangguk, semakin yakin akan dugaannya. Futa lalu mengungkapkan keberatannya dengan tegas. Ia menyebut tindakan pemanggilan ini sebagai penculikan. Dalam pikirannya, ia mencoba mengendalikan situasi, mencari cara untuk bernegosiasi dan mendapatkan kondisi terbaik bagi mereka. Ia ingin memastikan mereka tidak dipermainkan oleh pihak yang memanggil mereka. Namun jawaban dari gadis itu justru di luar dugaan.
Ia menjelaskan bahwa pemanggilan tidak dapat dilakukan secara paksa terhadap makhluk berakal seperti manusia tanpa persetujuan. Futa terkejut dan tidak percaya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan izin. Gadis itu menjelaskan bahwa persetujuan tidak selalu berupa kata-kata. Keinginan seseorang, pemikiran, dan bahkan tindakan di masa lalu juga dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan. Jika seseorang pernah melihat lingkaran sihir dan melangkah masuk sambil menyadarinya, maka itu sudah dianggap sebagai persetujuan. Touka membantah keras, mengatakan mereka tidak pernah melakukan hal seperti itu. Gadis itu lalu bertanya dengan tenang apakah mereka benar-benar tidak pernah berharap pergi ke dunia lain. Ia menyebutkan pikiran-pikiran seperti ingin kabur dari pelajaran, ingin menghindari ujian, atau ingin hidup di dunia impian tanpa beban. Pertanyaan itu membuat Touka terdiam. Gadis itu kemudian mengatakan bahwa keinginan-keinginan seperti itu bisa menjadi celah bagi pemanggilan. Futa mencoba menolak logika tersebut dan tetap menyalahkan pihak pemanggil, mengatakan bahwa semua ini tidak akan terjadi jika pemanggilan tidak dilakukan sejak awal. Namun gadis itu justru tersenyum semakin dalam. Ia mengatakan bahwa seseorang harus berhati-hati dengan keinginan mereka, terutama yang berkaitan dengan dunia lain. Begitu seseorang melangkah maju, konsekuensinya akan datang tanpa bisa dihentikan. Ia menambahkan bahwa cara terbaik adalah menerima dan melanjutkan, karena begitulah cara orang dewasa menghadapi sesuatu. Ucapan itu membuat Futa semakin marah. Ia mencoba menyalahkan gadis itu sepenuhnya, namun pada saat itu, aura gadis itu berubah. Kemarahan yang tidak terlihat mulai menyelimuti ruangan. Langit dan bumi seolah menekan keempat siswa itu dari segala arah, membuat mereka tidak mampu mengalihkan pandangan dari gadis tersebut. Para pelayan di sekitarnya tetap tersenyum tipis, tidak terganggu sedikit pun oleh tekanan yang mencekam itu. Ketegangan mencapai puncaknya. Namun tepat sebelum situasi itu benar-benar meledak, pintu besar ruangan terbuka dengan suara keras. Cahaya dari luar masuk ke dalam ruangan. Seorang gadis lain muncul di ambang pintu, ditemani seorang ksatria. Ia memiliki rambut pirang terang dan tampak berusia sekitar 16 tahun. Dengan sikap anggun, ia memperkenalkan dirinya sebagai putri kedua dari kerajaan Seiru, Bianca von Doseiru, dan menyambut para pahlawan dari dunia lain. Kehadirannya langsung mengubah suasana. Keempat siswa Jepang terkejut, karena mereka mengira gadis inilah yang memanggil mereka. Namun Bianca sendiri juga terkejut. Ia melihat jumlah orang di ruangan itu lebih banyak dari yang seharusnya, dan keberadaan gadis kecil berpenampilan bangsawan yang tidak dikenalnya membuatnya bingung. Keempat siswa itu bergantian menatap antara gadis bermata emas dan Bianca yang sama-sama kebingungan. Lalu, secara bersamaan, mereka semua mengucapkan pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya yang memanggil mereka ke dunia ini? Di dalam ruangan batu tempat pemanggilan, suasana berubah menjadi kacau. Keempat siswa Jepang, para ksatria, dan sang putri saling berteriak karena kebingungan. Para ksatria menganggap kelompok gadis berambut emas itu mencurigakan dan meminta sang putri menjauh, sementara para siswa mempertanyakan siapa sebenarnya yang memanggil mereka. Di tengah keributan itu, sang putri menunjuk langsung ke arah gadis berambut emas dengan sikap tegas. Gadis itu, Yurusia, menganggap sikap tersebut cukup tidak sopan bagi seseorang yang mengaku bangsawan. Namun di dalam pikirannya, ia justru merasa situasi ini terlalu berlebihan untuk dihadapi dengan serius. Ia menyadari bahwa sebenarnya ia dan rombongannya tidak ada hubungannya dengan pemanggilan tersebut. Mereka hanya kebetulan melihat proses pemanggilan empat siswa itu berjalan dengan sempurna saat melintas di antara dimensi, lalu ikut masuk ke dalam dunia tersebut. Tanpa disadari, mereka justru terlibat dalam situasi seperti sandiwara pemanggilan pahlawan.
Karena merasa penasaran, Yurusia memutuskan untuk ikut bermain dalam situasi itu. Ia menikmati pengalaman melihat langsung peristiwa pemanggilan ke dunia lain, yang sebelumnya hanya ia bayangkan saat berada di dunia demon. Baginya, bukan hanya dipanggil manusia yang menarik, tetapi memanggil manusia pun ternyata cukup menghibur. Setelah itu, pikirannya kembali ke perjalanan yang membawa mereka ke dunia ini. Ia mengingat kembali bagaimana mereka bergerak melalui ruang antar dimensi menuju dunia tujuan, yaitu dunia asal Yuki, yang disebut sebagai dunia tes. Setelah menutup celah dimensi dan menstabilkan Geas serta Onzada sebagai demon baru, mereka memulai perjalanan. Sebelum berangkat, Yurusia sempat menyalami sekitar 400 Greater Demon satu persatu, yang menyebabkan keberangkatan mereka tertunda selama 2 jam. Setelah itu, para demon kembali ke ruang subdimensi mereka, Los Eden. Yurusia kemudian memutuskan untuk menuju dunia tes. Tujuannya bukan sekadar singgah, tetapi karena ia belum mengetahui lokasi dunia asal, Holy Kingdom, yang ingin ia tuju. Ia berharap dunia yang memiliki kemampuan memanggil pahlawan seperti tes memiliki keterkaitan dengan dunia tersebut. Ia juga ingin menyelidiki berbagai kemampuan yang dimiliki para pahlawan, seperti sistem inventory dan sistem level, meskipun bagi dirinya yang dapat memperkuat diri dengan menyerap jiwa, hal itu tidak terlalu penting. Selain itu, ia juga ingin menepati janjinya kepada Yuki untuk mengunjungi dunianya. Dalam perjalanan melintasi ruang antar dimensi, Yurusia berbincang dengan Rina mengenai dunia sebelumnya. Ia mengetahui bahwa dunia asalnya disebut Atora oleh para demon, namun sebenarnya tidak ada konsep demon dari dunia tertentu, karena dunia demon hanya satu dan mencakup ruang yang sangat luas. Rina menjelaskan bahwa dunia demon seperti ruang tak terbatas, dan mencari satu dunia tertentu di dalamnya sama sulitnya dengan mencari planet layak huni di alam semesta. Hanya makhluk seperti Devil yang mampu berpindah antar dunia dengan mudah menggunakan sihir dimensi, tetapi tanpa mengetahui koordinat, perjalanan tersebut bisa memakan waktu ribuan tahun. Yurusia menyadari bahwa satu-satunya petunjuk untuk kembali ke orang tuanya adalah hubungan jiwa melalui nama yang mereka berikan, namun ia harus mendekati lokasi tersebut agar bisa merasakannya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan banyak benda asing yang melayang di ruang antar dimensi. Mobil, benda sehari-hari, bahkan makanan dari Jepang terlihat tersebar di sana. Karena tidak ada atmosfer, sebagian besar makanan telah mengering dan rusak. Banyak benda saling bertabrakan tanpa gravitasi, menghasilkan suara benturan keras. Yurusia merasa jumlah benda tersebut terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Rina kemudian menunjukkan sebuah jimat kuil yang melayang. Yurusia mengenali bahwa benda itu berasal dari kuil terkenal di Jepang. Ia juga menyadari bahwa tidak semua benda berasal dari Tokyo, melainkan dari berbagai wilayah. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa dunia tes telah berkali-kali melakukan pemanggilan terhadap manusia dari Jepang. Benda-benda yang melayang itu adalah sisa dari proses pemanggilan tersebut. Namun yang lebih mengganggu adalah jumlah mayat yang mereka temukan. Tidak semua orang yang dipanggil berhasil selamat melewati ruang antar dimensi. Banyak yang mati karena tidak memiliki kekuatan jiwa atau daya hidup yang cukup untuk bertahan. Dalam beberapa kasus, hanya jiwa yang dipanggil, menyebabkan tubuh asli di dunia asal langsung mati. Dari jumlah mayat yang ada, Yurusia menyimpulkan bahwa proses pemanggilan ini dilakukan secara sembarangan, tanpa memenuhi syarat yang seharusnya. Seharusnya, manusia hanya dipanggil dalam keadaan tidak sadar dan dengan persetujuan terlebih dahulu. Namun tampaknya dunia tes mengabaikan prosedur tersebut dan tetap memaksakan pemanggilan. Yurusia menyebut hal itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Rina setuju dengan penilaiannya. Di sisi lain, jiwa-jiwa yang tersisa di ruang tersebut secara otomatis terserap oleh mereka ketika didekati.
Meskipun tidak terasa lesat, jiwa-jiwa itu cukup untuk memulihkan kekuatan sihir mereka. Rina memperhatikan bahwa Yurusia tampaknya tidak menikmati proses itu. Saat Yurusia hendak menanggapi, perhatiannya tertarik pada sesuatu di kejauhan. Di antara puing-puing yang melayang, terlihat sesuatu yang sangat besar, menyerupai gunung, dengan bentuk seperti gumpalan raksasa. Ia tampak seperti makhluk dari dimensi lain, menyerupai Slime besar yang perlahan bergerak mendekat. Yurusia memperhatikan bahwa makhluk itu seolah tidak menyadari keberadaan mereka. Dengan rasa penasaran, mereka pun mendekati makhluk aneh tersebut. Dalam perjalanan di ruang antar dimensi yang dipenuhi puing-puing dunia manusia, Yurusia dan rombongannya menemukan makhluk besar menyerupai gumpalan raksasa yang melayang di kejauhan. Melihat makhluk itu, Rina bertanya apakah ia boleh menghadapinya. Yurusia langsung mengizinkan tanpa ragu. Rina tampak ingin bertarung karena sudah lama tidak mendapatkan kesempatan bertempur. Yurusia sendiri merasa sedikit cemas, namun karena para pengikutnya tidak menunjukkan kekhawatiran, ia memilih untuk mempercayakan pertarungan itu sepenuhnya kepada Rina. Ia sendiri tidak terlalu tertarik untuk ikut bertarung setelah melalui berbagai kejadian berat sebelumnya. Baginya, jika bisa menghindari pekerjaan tambahan, itu jauh lebih baik. Saat Rina bersiap, Geas, yang kini berbentuk boneka beruang, menunjukkan keinginan untuk ikut. Yurusia mengizinkannya, meskipun dalam pikirannya ia merasa aneh melihat makhluk yang sebenarnya telah hidup ratusan atau ribuan tahun bertingkah seperti anak kecil. Di sisi lain, Onzada dalam bentuk boneka kelinci memberi isyarat kepada Rina dan Geas, seolah mengatakan bahwa mereka bisa maju tanpa khawatir karena ia akan menjaga keadaan di belakang. Yurusia melihat sikap itu sebagai sesuatu yang keren, meskipun bentuknya hanyalah boneka kecil. Namun, momen itu sedikit terganggu ketika Fanny tiba-tiba memeluk Onzada dengan penuh semangat, meskipun secara mengejutkan tidak merusaknya. Sementara itu, Noah menjadi satu-satunya yang tidak terlalu mengandalkan kekuatan fisik dibandingkan yang lain. Ketika Yurusia dan yang lainnya akhirnya tiba di lokasi pertarungan, semuanya telah selesai. Rina telah mengalahkan makhluk tersebut dengan cepat. Geas tampak dalam kondisi compang-camping setelah pertarungan, sehingga Yurusia akhirnya harus menggunakan sihir untuk memperbaikinya. Hal ini membuatnya merasa bahwa pekerjaannya justru bertambah, bukan berkurang. Namun, ada satu keuntungan dari pertarungan itu. Makhluk tersebut telah menghancurkan banyak puing-puing yang sebelumnya menghalangi jalan mereka, sehingga jalur perjalanan menjadi jauh lebih bersih dan mudah dilalui. Mereka pun melanjutkan perjalanan di ruang tanpa gravitasi itu. Setelah beberapa waktu, Onzada tiba-tiba menarik perhatian Yurusia dengan menendangnya pelan dari samping. Karena tidak berbicara, Onzada hanya memberi isyarat arah. Geas tampak tidak memahami maksudnya, tetapi Fanny justru bisa mengerti bahasa boneka tersebut dan menerjemahkannya. Onzada merasakan adanya tanda-tanda manusia di arah yang ditunjuknya. Mendengar itu, Yurusia langsung meminta konfirmasi dari para pengikutnya yang memiliki kemampuan deteksi lebih tinggi. Mereka memastikan bahwa memang ada manusia di sana. Lebih tepatnya, ada 4 orang manusia yang sedang dipanggil ke dunia lain. Yurusia menyadari bahwa peristiwa itu bukan hal kecil. Ia teringat bahwa Onzada sendiri selamat hanya karena kebetulan ia berada di sekitar sebelumnya. Jika tidak, nasibnya mungkin sama seperti banyak korban lain yang gagal dalam proses pemanggilan. Ia juga merasa heran dengan betapa cerobohnya proses pemanggilan manusia yang dilakukan oleh dunia tersebut. Tanpa prosedur yang benar, banyak manusia dipanggil tanpa jaminan keselamatan. Meskipun Yurusia tidak memiliki kewajiban untuk membantu, ia merasa tidak bisa begitu saja mengabaikan kejadian itu. Selain itu, ia juga menyadari bahwa mereka bisa kembali ke tempat ini kapan saja dengan membuka gerbang dari sisi lain.
Gerbang yang dibuat manusia memang kecil, tetapi dengan kondisi mereka saat ini, seluruh rombongan masih bisa melewatinya. Dengan pertimbangan itu, Eurusia memutuskan untuk mengejar lokasi pemanggilan tersebut. Dan dengan demikian, mereka pun bergerak menuju dunia baru. Dunia lain bernama Tes. Keributan di ruangan pemanggilan terus berlanjut, dan Eurusia akhirnya menghentikan lamunannya ketika suara seseorang terdengar keras memanggilnya. Itu adalah sang putri kerajaan, Bianca. Eurusia menoleh dengan santai, bahkan sempat tersenyum lembut sambil memandang Bianca. Namun reaksi Bianca justru kebingungan dan ketakutan melihat senyuman itu, seolah merasa terancam tanpa memahami alasannya. Seorang ksatria yang tampak berpangkat tinggi segera maju dan membentak Eurusia dengan kasar, menyuruhnya menjawab sang putri. Eurusia memperhatikan situasi itu dengan tenang. Ia tidak merasa terancam sedikit pun. Baginya, para ksatria itu tidak berbeda dari manusia biasa. Namun ia juga menyadari bahwa jika salah satu dari mereka benar-benar mencoba menyerangnya, para pengikutnya akan langsung melenyapkan mereka tanpa ragu. Di tengah kebimbangannya apakah perlu merespons atau tidak, tiba-tiba seseorang maju ke depan untuk melindunginya. Itu adalah Onzada, dalam wujud boneka kelinci. Kemunculan boneka kelinci setinggi sekitar setengah meter itu membuat semua orang terdiam. Para ksatria menatapnya dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, salah satu dari 4 siswa yang dipanggil, Mizuki, justru menatapnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Ksatria yang tadi marah akhirnya kembali sadar dan menganggap Onzada sebagai alat sihir otomatis atau semacam golem. Ia mengarahkan pedangnya ke arah boneka tersebut dengan waspada. Onzada, yang berdiri di hadapannya, mengambil posisi seperti seorang petarung, mencoba memancing lawannya. Namun karena tubuhnya hanya boneka, gerakannya terlihat agak aneh. Melihat itu, ksatria tersebut tersulut emosi. Dengan teriakan keras, ia menyerang Onzada menggunakan pedangnya. Ayunan pedangnya cukup cepat dan kuat, bahkan terlihat cukup terlatih. Pedang itu juga tampak seperti memiliki sedikit kekuatan sihir, meskipun kualitasnya masih jauh di bawah senjata milik para pengikut Eurusia. Namun saat ujung pedang hampir mengenai tubuh Onzada, boneka kelinci itu dengan tenang menahan dan membelokkan arah serangan hanya dengan tangannya. Dalam sekejap, Onzada membalas dengan pukulan langsung ke wajah ksatria tersebut. Tubuh ksatria itu terpental ke belakang sebelum sempat memahami apa yang terjadi. Onzada langsung melompat dan mendarat di atasnya, lalu mulai menghujani wajahnya dengan pukulan bertubi-tubi. Pukulan demi pukulan terus menghantam tanpa henti. Awalnya, situasi itu terlihat hampir seperti lelucon aneh, namun seiring waktu, suara benturan dan darah yang mulai muncrat membuat suasana berubah menjadi mengerikan. Gigi ksatria itu mulai hancur, wajahnya dipenuhi darah, dan tubuhnya kejang-kejang tak berdaya. Para ksatria lain hanya bisa terdiam, sebagian tampak tegang, sebagian lagi bahkan terlihat tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara itu, keempat siswa Jepang yang baru saja dipanggil tampak pucat, bahkan hampir muntah karena tidak terbiasa melihat kekerasan seperti itu. Di tengah situasi tersebut, Eurusia akhirnya memanggil Onzada kembali. Ia menilai bahwa Onzada sebenarnya masih menahan diri karena lawannya manusia, tetapi jika dibiarkan lebih lama, situasinya bisa menjadi tidak terkendali. Onzada pun berhenti dan kembali ke sisi Eurusia, tampak puas. Geas, si boneka beruang, tampak berbicara kepadanya dengan suara khasnya, meskipun Eurusia tidak memahami isi percakapan mereka. Mizuki, yang sebelumnya hampir muntah, kini justru menatap mereka dengan mata berbinar penuh kekaguman. Sementara itu, ksatria yang dipukuli tergeletak di lantai dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya bergerak tidak beraturan. Para ksatria lain akhirnya panik.
Mereka berteriak memanggil penyembuh dan berusaha menolong rekannya yang hampir mati. Beberapa bergerak cepat mengikuti perintah, sementara yang lain tampak kebingungan. Di sisi Yurusia, suasana tetap tenang, kontras dengan kepanikan di pihak ksatria. Yurusia bahkan sempat berpikir bahwa mungkin ksatria yang dipukuli itu bukan sosok yang disukai di antara mereka. Melihat kondisi ksatria yang sudah hancur hingga hampir tak dikenali, Yurusia hanya bereaksi dengan sedikit rasa jijik. Kemudian, dengan santai, ia mulai mengucapkan mantra. Biarlah ada cahaya. Yurusia menyadari bahwa suasana yang dipenuhi kekerasan tadi tidak pantas diperlihatkan kepada anak-anak yang baru saja dipanggil ke dunia lain. Karena itu, ia dengan santai mengaktifkan sihir suci. Cahaya lembut dan hangat menyebar ke seluruh ruangan, menyelimuti ksatria yang sebelumnya dipukuli hingga hancur. Para ksatria yang tadi panik tiba-tiba berhenti bergerak, terdiam dengan ekspresi kosong karena terkejut melihat fenomena tersebut. Sihir yang digunakan Yurusia bukanlah penyembuhan biasa, melainkan kombinasi sihir tingkat tinggi, sejenis eliksir, yang menyatukan efek penyembuhan dan regenerasi sekaligus. Saat cahaya itu memudar, tubuh ksatria tersebut telah pulih sepenuhnya. Lengan dan kakinya kembali normal, gigi yang hancur telah kembali seperti semula, bahkan luka-luka parahnya menghilang tanpa bekas. Ksatria itu memeriksa tubuhnya sendiri dengan bingung, lalu menatap Yurusia dengan mata terbelalak penuh keterkejutan. Setelah itu, Yurusia menurunkan Rina dari pelukannya dan melangkah maju dengan anggun. Ia mengangkat sedikit ujung gaun hitam peraknya, lalu membungkuk dengan sopan layaknya seorang bangsawan sejati. Dengan nada tenang, ia memperkenalkan dirinya secara formal. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah Yurusia von Verusenia, bangsawan dari kerajaan suci Tariterudo di dunia lain, cucu dari raja generasi ke-22, sekaligus pewaris urutan ke-6 tahta kerajaan tersebut. Gelar itu sebenarnya baru akan resmi saat ia berusia 13 tahun, tetapi ia telah diizinkan untuk menggunakannya lebih awal sesuai kebijaksanaannya. Dengan sengaja, Yurusia menggunakan identitas tersebut untuk menunjukkan posisinya sekaligus menguji sejauh mana budaya dunia ini dipengaruhi oleh dunia lain. Ia memperhatikan bahwa sistem kerajaan dan gelar bangsawan di dunia ini sangat mirip dengan yang ada di bumi, sehingga ia menduga adanya pengaruh kuat dari para pendatang dunia lain sebelumnya. Bianca, sang putri, tampak kebingungan dan membutuhkan waktu untuk memproses situasi tersebut. Dengan sedikit terbata, ia akhirnya memperkenalkan dirinya kembali sebagai putri kedua dari kerajaan Sel. Yurusia dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah mendengar perkenalan tersebut sebelumnya, membuat Bianca semakin canggung. Para ksatria di sekitar mereka juga mulai berbisik-bisik, kebingungan dengan kemunculan seorang putri dari dunia lain. Untuk mencegah kesalahpahaman yang lebih besar, Yurusia hanya tersenyum ringan dan menerima situasi itu dengan santai. Setelah beberapa saat, Bianca akhirnya mengambil keputusan. Ia meminta Yurusia untuk ikut bersamanya menemui raja, ayahnya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai insiden pemanggilan yang baru saja terjadi. Namun saat hendak pergi, Yurusia menghentikannya. Ia menunjuk ke arah 4 siswa Jepang yang dipanggil dan menanyakan apa yang akan dilakukan terhadap mereka. Bianca tampak terkejut, seolah benar-benar melupakan keberadaan mereka karena kekacauan sebelumnya. Keempat siswa itu terlihat gugup, tetapi juga lega karena tidak diabaikan di tempat asing ini. Yurusia sendiri tidak berniat meninggalkan mereka begitu saja. Ia bahkan merasa bahwa di antara seluruh orang di kastil ini, hanya keempat siswa itulah yang bisa sedikit ia percaya. Dari pengamatannya, kerajaan ini memiliki aroma yang tidak menyenangkan, sejenis korupsi khas kalangan bangsawan yang membuatnya waspada. Meski begitu, ia tetap tertarik untuk melihat bagaimana keadaan kerajaan ini lebih jauh. Ia merasa bahwa tempat ini perlahan akan
terkikis oleh sesuatu. Di tengah situasi tersebut, seseorang tiba-tiba memanggil dari arah pintu besar yang masih terbuka. Seorang pria berjalan masuk. Ia mengenakan pakaian rapi berwarna biru tua dengan sebagian tubuh dilapisi zirah berkilau. Penampilannya sangat berbeda dari orang-orang di dunia ini. Rambutnya hitam, matanya gelap, dan warna kulitnya memiliki nuansa kekuningan yang sangat mirip dengan keempat siswa Jepang yang baru dipanggil. Yurusia segera menyadari bahwa pria itu kemungkinan besar berasal dari Jepang. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Setelah berbicara singkat dengan salah satu ksatria, ia mendekati Yurusia. Dengan sopan, ia memperkenalkan dirinya sebagai Kido Kyoji, lalu meminta untuk dipanggil Kyoji saja. Namun bagi Yurusia, kemunculan pria itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Ia tidak mengenal orang tersebut, dan keberadaannya di tempat ini terasa tidak biasa. Di dalam pikirannya, hanya satu pertanyaan yang muncul. Siapa sebenarnya pria ini? Kyoji mendekat ke Yurusia, lalu berlutut dengan anggun di hadapannya. Ia mengambil tangan Yurusia dan mencium punggung tangannya dengan gerakan yang sangat terlatih. Yurusia masih belum sepenuhnya terbiasa dengan gestur semacam itu, tetapi ia bisa merasakan bahwa Kyoji melakukannya dengan sangat natural, seolah sudah sering melakukannya sebelumnya. Di saat itu, Rina berbicara kepadanya melalui komunikasi batin. Rina mengingatkan bahwa pria di hadapannya adalah orang yang dulu pernah dikirim Yurusia ke dimensi lain, seorang penculik yang ia buang ke ruang tanpa udara, air, dan cahaya. Yurusia terdiam sejenak. Ia akhirnya mengingatnya. Ia pernah membuang pria itu ke dimensi kosong, dan tidak pernah menyangka bahwa orang tersebut justru berhasil bertahan dan bahkan muncul di dunia lain. Kyoji kemudian bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggu Yurusia. Dengan tenang, Yurusia membalas dan menyebut namanya sendiri, lalu menanyakan apakah Kyoji adalah hero dari kerajaan Sel. Ia merasakan aura kekuatan dari Kyoji yang mirip dengan Yuki, tetapi berbeda sifat, lebih tajam dan langsung. Kyoji tidak menjawab secara langsung. Ia hanya memuji mata Yurusia dan mengatakan bahwa matanya seolah mampu melihat segalanya. Yurusia membalas dengan pujian yang setara, menyebut kekuatan Kyoji jernih seperti air. Keduanya saling memuji satu sama lain dengan kata-kata yang halus, tanpa benar-benar membuka informasi penting. Yurusia menyimpulkan bahwa Kyoji berusaha menyembunyikan kekuatannya sambil menilai apakah ia bisa dijadikan sekutu. Sementara itu, Yurusia sendiri hanya berusaha memastikan fakta. Ia mengingat informasi dari Yuki bahwa para hero seharusnya tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan, melainkan hanya mempercepat pemulihan alami. Namun dari Kyoji, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebelum percakapan mereka berlanjut, Bianca tiba-tiba menyela. Dengan ekspresi sedikit cemburu dan wajah memerah, Bianca menarik perhatian Kyoji. Kyoji pun beralih padanya dengan sikap lembut, bahkan menyentuh pipinya dengan penuh perhatian. Reaksi Bianca menunjukkan bahwa ia memiliki perasaan khusus terhadap Kyoji. Yurusia melihat hal itu dengan datar, menyadari bahwa situasi ini akan menjadi rumit. Setelah itu, para ksatria mulai bergerak sesuai perintah. Kyoji menyampaikan bahwa raja telah bersedia menerima Yurusia dalam audiensi, dan mempersilakannya untuk mengikuti mereka. Sikap Kyoji tetap sopan dan terkontrol, menunjukkan bahwa ia tidak meremehkan Yurusia. Namun di dalam pikirannya, Yurusia mulai menyusun berbagai kemungkinan. Ia menduga bahwa Kyoji adalah salah satu hero dari dunia lain yang terkait dengan kematian Yuki, tetapi ada ketidaksesuaian dalam alur waktu. Berdasarkan informasi yang ia miliki, waktu seharusnya tidak cocok. Ia memutuskan untuk mengamati situasi lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan. Kyoji kemudian berjalan di depan bersama Bianca, sementara pengawalan Yurusia diserahkan kepada ksatria lain.
Ketika seorang ksatria mencoba mendekat, Onzada dalam wujud boneka kelinci langsung menghalanginya. Ksatria itu tampak ketakutan dan segera menjauh. Yurusya kemudian menggunakan sihir suci ringan untuk membersihkan darah yang masih menempel pada Onzada. Onzada tampak sedikit gemetar karena ketidaknyamanan terhadap energi suci, berbeda dengan Yurusya yang pernah menjadi manusia. Di saat itu, Yurusya merasakan bahwa Kyoji sedang mengamatinya secara diam-diam, memperhatikan sihir yang ia gunakan. Kyoji kemudian bertanya apakah sihir yang ia gunakan adalah sihir suci. Yurusya menjawab dengan santai dan balik menanyakan apakah Kyoji juga bisa menggunakannya. Kyoji merendah, mengatakan bahwa kemampuannya tidak sebanding, tetapi keduanya jelas sedang saling menyelidiki. Di sisi Yurusya, ia menyadari bahwa informasi yang ia miliki tentang Hiro mungkin sudah usang. Bianca tiba-tiba dengan bangga menyatakan bahwa Kyoji adalah hero air yang dipanggil 14 tahun lalu, dan memiliki kemampuan penyembuhan yang jauh melampaui hero lainnya. Pernyataan itu membuat suasana menjadi tegang sejenak. Kyoji tampak sedikit terganggu karena informasi itu dibocorkan, sementara Yurusya justru tersenyum tipis. Dari informasi tersebut, Yurusya menyadari adanya kejanggalan besar dalam alur waktu. Menurut logika, perjalanan antar dimensi tidak memungkinkan seseorang kembali ke masa lalu, tetapi fakta bahwa Kyoji telah berada di dunia ini selama 14 tahun bertentangan dengan dugaan sebelumnya. Ia mulai merasa kekurangan informasi dan memutuskan untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Perjalanan pun berlanjut menuju ruang audiensi raja. Di sepanjang jalan, beberapa ksatria mencoba mendekati Yurusya, termasuk ksatria yang sebelumnya dipukuli Onzada, yang kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Namun Yurusya memilih untuk mengabaikan mereka. Di sisi lain, salah satu siswa yang dipanggil, Touka, akhirnya memberanikan diri berbicara kepadanya. Ia menanyakan apakah Yurusya benar-benar bukan orang yang memanggil mereka. Yurusya menjawab dengan jujur bahwa ia tidak terlibat dalam pemanggilan tersebut, dan hanya kebetulan ikut masuk. Mendengar itu, Touka tampak sedikit lega. Mizuki kemudian memperkenalkan dirinya, diikuti oleh Touka, Daichi, dan Futa. Percakapan mereka mulai mencair, tetapi Futa dan Touka tetap menaruh kecurigaan terhadap tindakan Yurusya sebelumnya yang berpura-pura sebagai pihak pemanggil. Yurusya menjelaskan bahwa ia melakukan itu karena mereka terlihat kurang waspada terhadap situasi berbahaya. Futa tampak menyesali sikapnya setelah memahami maksud tersebut. Ketika mereka meminta saran, Yurusya tidak memberikan jawaban jelas, hanya tersenyum samar. Ia sengaja tidak menjawab karena merasa lebih menarik untuk melihat bagaimana mereka akan menghadapi situasi ini sendiri. Namun sebelum percakapan berkembang lebih jauh, Yurusya menghentikannya. Ia memperingatkan mereka bahwa mereka akan segera bertemu raja, dan harus berhati-hati dalam berbicara. Ia juga menyarankan agar mereka meminta bantuan kepada para pengikutnya jika merasa dalam bahaya. Keempat siswa itu menegang, menyadari bahwa situasi yang akan mereka hadapi berikutnya jauh lebih serius. Yurusya sendiri menyadari bahwa ini adalah awal dari pertunjukan utama. Dan jika situasinya memburuk, kerajaan ini bisa saja berakhir pada hari itu juga. Setelah melewati lorong panjang berwarna putih, rombongan akhirnya tiba di ruang audiensi. Di ujung aula besar itu, terlihat sosok Raja Sel yang duduk di singgasananya. Tubuhnya besar dan kokoh, dan suaranya menggema keras saat menyambut mereka, terlalu keras untuk ukuran situasi formal. Yurusya memperhatikan bahwa ukuran kastil ini mirip dengan kastil di kerajaan suci Tariterudo. Namun, para pejabat yang berdiri di sekitar raja tampak berlebihan dalam penampilan, seolah lebih mementingkan kemewahan daripada kewibawaan. Seorang ksatria tua di samping raja berdiri dan dengan suara keras memerintahkan semua orang untuk berlutut di hadapan raja.
Keempat siswa Jepang langsung bereaksi hendak berlutut, tetapi Yurusia menghentikan mereka dengan isyarat. Tindakan itu membuat ksatria tua tersebut marah. Namun Yurusia tetap tenang. Ia bahkan merasa ksatria itu memiliki aura yang sama dengan ksatria yang sebelumnya dipukuli Onzada, kasar dan arogan. Bahkan wajah mereka tampak mirip, membuat Yurusia menduga adanya hubungan di antara mereka. Raja Sel sendiri justru tampak tertarik. Ia tersenyum lebar sambil mengamati Yurusia, menyebut bahwa berbeda dari tamu-tamu dari Terra biasanya, kali ini mereka mendapatkan seorang putri dari dunia lain yang masih muda dan cantik. Yurusia memperkenalkan dirinya dengan sopan, menyatakan asal-usulnya sebagai bangsawan dari dunia lain. Raja kemudian menyambutnya sebagai tamu dan menyatakan ketertarikannya untuk mendengar tentang dunia Yurusia, dengan alasan bahwa pemanggilan dilakukan demi menyelamatkan dunia mereka. Yurusia menerima sambutan itu, tetapi segera mengalihkan perhatian pada 4 siswa Jepang. Ia menanyakan bagaimana nasib mereka. Raja tampak tidak terlalu peduli. Ia menyebut bahwa mereka hanyalah orang-orang dari Terra yang dipanggil, dan hanya mereka yang memiliki potensi sebagai hero yang akan diperlakukan dengan baik. Setelah itu, ia memberi isyarat agar para pejabat membawa mereka pergi. Beberapa pejabat segera mendekati keempat siswa itu. Namun sebelum mereka bisa dibawa, Geas dan Onzada tiba-tiba melompat ke depan dan menghalangi jalan. Raja Sel langsung kehilangan senyumnya dan bertanya dengan nada dingin tentang maksud tindakan tersebut. Yurusia dengan tenang menanggapi, menanyakan apa yang akan terjadi jika keempat siswa itu tidak memiliki potensi sebagai hero. Raja mengabaikan pertanyaan itu dan memerintahkan agar mereka tetap dibawa. Salah satu pejabat bahkan langsung menarik touka dengan kasar. Situasi memanas. Para siswa mencoba melawan, tetapi para prajurit langsung mengarahkan senjata ke arah mereka. Di saat itu, Onzada menyerang pejabat tersebut dan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Keributan pun meledak. Para ksatria berteriak, mencoba menangkap mereka, dan suasana aula berubah menjadi kacau. Yurusia menyadari bahwa sebagian besar orang di kerajaan ini memiliki sifat yang sama, keras dan sewenang-wenang. Namun ia juga menyadari bahwa satu-satunya yang benar-benar berpengaruh dalam situasi ini adalah Kyoji. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Kyoji menggunakan sihir. Ia melepaskan acid cloud, kabut beracun yang menyerang keempat siswa Jepang, tetapi sengaja tidak mengenai Yurusia. Yurusia langsung bereaksi. Dengan cepat, ia menggunakan sihir suci untuk melindungi keempat siswa tersebut dari serangan. Para ksatria yang berada di dekatnya justru terkena dampak sihir tersebut, tubuh mereka terbakar oleh efek asam dan jatuh berguling kesakitan. Namun setelah itu, Kyoji segera menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi untuk memulihkan mereka. Tindakan itu membuatnya terlihat seperti sedang menenangkan situasi, seolah-olah ia hanya bertindak sebagai penengah. Raja Sel marah atas kejadian tersebut, tetapi Kyoji dengan tenang membungkuk dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia hanya mencoba mencegah konflik yang lebih besar. Ia kemudian mengusulkan solusi. Menurutnya, karena Yurusia tampak peduli pada keempat siswa itu, maka lebih baik mereka diserahkan kepadanya. Ia juga menambahkan bahwa Yurusia memiliki pengetahuan tentang dunia lain yang dapat membantu kerajaan. Yurusia memahami maksud tersembunyi dari usulan itu. Kyoji mencoba mengikatnya dengan menjadikan keempat siswa sebagai beban atau alat tawar. Jika Yurusia memilih melindungi mereka, maka ia akan terikat secara moral dan dapat dimanfaatkan. Jika tidak, maka ia akan dianggap sebagai pihak yang tidak peduli. Namun Yurusia tidak menunjukkan reaksinya. Ia hanya mengamati dan memahami situasi tanpa langsung bertindak. Raja akhirnya menyetujui usulan Kyoji. Para pejabat dan menteri pun ikut mendukung keputusan tersebut,
menciptakan suasana seolah-olah semuanya berjalan dengan baik. Ketegangan di ruangan mulai mereda. Namun Eurusia memutuskan untuk mengambil langkahnya sendiri. Ia mengaktifkan sihir suci sekali lagi. Cahaya emas lembut menyebar ke seluruh ruangan, dan sayap bercahaya muncul di punggungnya, menyerupai sosok malaikat. Dengan kekuatan itu, ia menyembuhkan para ksatria dan prajurit yang terluka. Pemandangan itu membuat semua orang terdiam. Beberapa ksatria bahkan berbisik, menyebutnya sebagai malaikat atau sang suci. Perhatian yang sebelumnya tertuju pada Kyoji kini beralih sepenuhnya kepada Eurusia. Di tengah cahaya emas yang perlahan memudar seperti serpihan bulu yang jatuh dari langit, Eurusia hanya tersenyum tenang. 14 tahun sebelumnya, tubuh Kido Keiji yang hancur terbaring di sebuah ruangan batu yang diterangi cahaya bola kristal. Setelah diselamatkan oleh penduduk dunia itu, ia dirawat, namun butuh 2 minggu sebelum ia bisa bangkit dari tempat tidur karena luka parah yang melemahkannya. Dalam masa itu, Keiji diberitahu bahwa ia adalah kandidat hero di dunia bernama Tes. Tanpa sepengetahuannya, pihak kerajaan tampaknya telah menyelidikinya terlebih dahulu, dan menilai bahwa ia memiliki potensi sebagai pahlawan. Ketika akhirnya ia bisa berbicara dan bergerak, Keiji merasakan kejanggalan. Sebagai manusia modern, ia merasa tidak cocok dengan dunia itu. Cara orang-orang berbicara, terutama sang putri pemanggil yang tampak seusianya padahal terlihat lebih muda, menimbulkan rasa tidak selaras dalam dirinya. Ketika ia melihat dirinya di cermin, ia terkejut. Tubuhnya tampak jauh lebih muda, sekitar 14 hingga 16 tahun, padahal dalam ingatannya ia berusia 26 tahun. Meski bingung, ia menerima kenyataan itu dan mulai menjalani hidup di dunia baru tersebut. Ia segera memahami bahwa dunia Tes memiliki tingkat perkembangan seperti abad pertengahan di bumi, dengan budaya yang mirip. Bahasa pun dapat ia gunakan sejak awal, dan ia memperoleh kemampuan khusus berupa skill khas dunia itu. Ia juga menyadari bahwa kembali ke dunia asal hampir mustahil. Meskipun teknologi untuk memulangkan seseorang ada, biayanya sangat besar dan tidak akan digunakan untuk seseorang kecuali benar-benar diperlukan. Bahkan jika dipulangkan, kemungkinan besar akan tersesat ke dimensi lain. Pengalaman hampir mati di ruang hampa setelah dilempar oleh sosok monster bernama Yuzu membuatnya memahami betapa mengerikannya dimensi lain. Rasa dendam terhadap Yuzu bahkan melampaui rasa syukurnya karena selamat. Namun Keiji memutuskan untuk tidak memikirkan kembali ke bumi. Sebagai orang yang ambisius, ia memilih untuk menjadi kuat di dunia ini. Ia mengambil nama Kyoji dan memulai kehidupan barunya sebagai pahlawan. Seiring waktu, Kyoji menjadi semakin kuat dan terkenal. Ia tidak mempedulikan moralitas pemanggilan manusia dari dunia lain, baginya, yang penting hanyalah apakah mereka bisa dimanfaatkan atau tidak. Dalam berbagai ritual pemanggilan yang ia hadiri, hanya sedikit yang benar-benar memiliki potensi sebagai hero. Mereka yang tidak berguna akan diusir dengan sedikit uang, atau bahkan dibunuh jika menimbulkan masalah. Sementara itu, yang berguna akan dilatih dan dijadikan alat bagi Kyoji. Namun, pemanggilan kali ini berbeda. Seharusnya hanya 4 orang yang dipanggil, tetapi yang muncul lebih dari itu, termasuk kelompok Eurusia yang berasal dari dunia lain selain bumi. Hal ini membuat Kyoji waspada. Selama 14 tahun, ia hanya mengetahui 2 dunia, Tes dan Terra. Keberadaan dunia lain menunjukkan kemungkinan adanya sihir tingkat tinggi yang mampu berpindah dimensi. Terlebih lagi, gadis berambut emas yang memimpin kelompok itu memiliki kecantikan yang tidak manusiawi dan kekuatan sihir yang menakutkan. Kyoji langsung teringat pada Yuzu. Trauma masa lalunya membuatnya berhati-hati, bahkan mempertimbangkan untuk membunuh Eurusia sebelum ia memahami dunia ini lebih jauh.
Ia mencoba memancing konflik dengan memanfaatkan keempat siswa Jepang, berharap Yurusia akan melawan kerajaan. Ia juga mencoba menyerang dengan sihir, bermaksud menjadikan mereka umpan agar Yurusia terpaksa melindungi mereka dan terlibat dalam konflik. Namun Yurusia mampu melindungi semuanya dengan sempurna. Melihat itu, Kyoji segera mengubah rencananya. Ia memutuskan untuk memanfaatkan sisi lembut Yurusia dengan menjadikan keempat siswa itu sebagai alat untuk mengikatnya. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk menggantikan Bianca dan menjadikan Yurusia sebagai sekutunya. Itu adalah taruhan besar, tetapi Kyoji terbiasa mengambil risiko demi keuntungan. Di sisi lain, Yurusia menjalani kehidupan santainya di kastil. Ia duduk di taman, menikmati teh bersama para pelayannya, Tina dan Fanny, yang bahkan mencampurkan jiwa ke dalam teh tersebut hingga berwarna seperti darah. Ia mengamati latihan para ksatria dari kejauhan. Setelah insiden sebelumnya, ia memilih untuk membiarkan keadaan berjalan, alih-alih langsung melawan kerajaan. Karena campur tangan Kyoji, situasi berubah. Kyoji mendapatkan pujian besar sebagai pahlawan, sementara Yurusia diberi tanggung jawab untuk mendidik keempat siswa Jepang. Kerajaan memilih untuk mempertahankannya karena kekuatan dan reputasinya, selama ia tetap bersikap tenang. Bahkan, raja mengumumkannya sebagai seorang Sein. Yurusia menyadari bahwa melawan negara yang memiliki para hero bukanlah pilihan yang bijak untuk saat ini. Tujuannya tetap mencari informasi tentang Heroes Secret Arts, sehingga ia memilih untuk tetap berada di dalam sistem. Ia memperhatikan para ksatria di kastil. Para ksatria senior yang mengetahui insiden sebelumnya bersikap waspada terhadapnya, sementara yang muda tampak gugup atau bahkan tertarik pada para gadis dari rombongan Yurusia. Sementara itu, Nea dengan santai melatih Daichi dan Futa. Meski hanya menggunakan pedang kayu, kekuatan Nea sebagai Archdemon membuat serangannya menghancurkan tanah latihan dengan mudah, memaksa kedua siswa itu menghindar dengan panik. Di sisi lain, status para siswa diperiksa. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki kemampuan rata-rata, tanpa potensi besar sebagai hero. Mizuki memiliki bakat sihir, sementara yang lain hanya sedikit di atas manusia biasa. Kemudian giliran Yurusia diperiksa. Dengan menggunakan alat appraisal kerajaan, statusnya ditampilkan. Namun hasilnya kacau. Tulisan yang muncul tidak dapat dibaca, penuh simbol aneh yang terus berlanjut tanpa henti. Semua orang terkejut. Bola kristal bahkan mulai mengeluarkan suara aneh sebelum akhirnya meleleh seperti mengalami kelebihan beban. Di tengah keterkejutan semua orang, Yurusia justru memikirkan satu hal. Statistik yang ingin ia sembunyikan. Nilai Dexterity, 2. Justru terlihat dengan jelas. Pada tahun itu, negara besar di timur, Sel, mengumumkan bahwa mereka telah berhasil memanggil seorang Sein. Informasi mengenai Sein tersebut sangat terbatas, namun melalui kebocoran informasi yang disengaja oleh pihak istana, diketahui bahwa Sein itu bukan berasal dari Terra, melainkan dari dunia lain yang berbeda, sesuatu yang tidak terjadi selama ratusan tahun. Dengan sengaja membatasi informasi yang beredar, Sel berusaha menjaga keunggulan mereka di antara negara-negara lain, sambil tetap menyebarkan kabar yang menguntungkan. Berkat adanya sihir berbagi informasi, yang menyerupai versi sederhana internet, kabar tentang Sein itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Negara-negara lain mulai mengirim mata-mata dan mengumpulkan informasi, dan dari sedikit yang diketahui, Sein tersebut dikenal sebagai Golden Sein. Sementara itu, Yurusia sendiri berada di dalam kastil Sel, memanfaatkan perpustakaan untuk mempelajari dunia ini. Ia tertarik terutama pada informasi tentang hero, khususnya teknik khusus yang mereka miliki. Namun, atas perintah Kyoji, informasi penting tentang para hero sengaja disembunyikan darinya.
Beberapa minggu telah berlalu sejak kedatangannya di dunia tes. Karena para pejabat tinggi menghindarinya dan ia tidak diizinkan keluar dari area kastil, Eurusia hanya bisa mengandalkan penyelidikan melalui perpustakaan. Dengan bantuan Noah, para pengikutnya menyelidiki berbagai informasi. Noah menjelaskan bahwa di benua ini terdapat 4 kekuatan besar, masing-masing seukuran kerajaan suci, serta sekitar 30 negara kecil. Berbeda dengan dunia asal Eurusia, di dunia ini terdapat lebih banyak ras, termasuk elf, dwarf, dan berbagai ras demi-human lainnya yang tinggal di wilayah seperti Great Forest. Tina kemudian menambahkan bahwa masing-masing dari 4 negara besar memiliki satu hero. Sambil menikmati teh dan makanan manis yang disiapkan para pelayannya, Eurusia menyadari bahwa dunia ini telah banyak dipengaruhi oleh orang-orang dari dunia lain sebelumnya. Berbagai pengetahuan dari bumi, seperti pertanian modern, pembuatan kertas, hingga makanan seperti kue, pizza, dan mayones, telah tersebar luas. Namun, teknologi seperti senjata api dan bom tidak berkembang karena keterbatasan industri, sehingga sihir menjadi alternatif utama. Ketika Eurusia menanyakan informasi tentang Yuki, diketahui bahwa ia baru dipanggil 2 tahun lalu sebagai hero pengganti, sehingga untuk sementara ia tidak menjadi prioritas. Namun, informasi tentang hero lain hampir tidak tersedia. Hal ini membuat Eurusia curiga bahwa informasi tersebut sengaja disembunyikan. Fanny kemudian membawa informasi tambahan, termasuk keberadaan ras seperti Dark Elf dan bahkan naga di dunia ini. Namun, yang paling mencurigakan adalah laporan tentang insiden zombie besar di negara utara, Gamble, yang kini bergerak ke selatan.
Yurusia mencoba mengaitkan fenomena itu dengan atribut tanah dan kemungkinan keterlibatan hero tertentu, tetapi belum mendapatkan jawaban pasti. Meski merasa khawatir, ia juga menyadari bahwa posisinya sebagai Sein membuat pergerakannya terbatas. Akhirnya, diputuskan untuk membagi tugas. Rine dan Geas menuju area yang berkaitan dengan kekuatan kegelapan, Noah menuju selatan untuk penyelidikan, dan Fanny menuju utara untuk menyelidiki insiden zombie. Tina tetap tinggal bersama Yurusia, sementara Onzada juga memilih untuk tetap di kastil demi menjalankan tugasnya melindungi Yurusia. Pihak kerajaan mengizinkan kepergian para pengikut Yurusia, namun tetap mengirim ksatria sebagai pengawal. Namun, begitu mereka keluar dari wilayah kerajaan, para ksatria kehilangan jejak mereka, menyadari bahwa kekuatan para pengikut Sein jauh melampaui mereka. Di kastil, tersisa Yurusia, Tina, Nea, dan Onzada. Onzada, dalam wujud boneka kelinci, berjalan-jalan di kastil dengan langkah ringan. Meski ingatannya sebagai manusia kabur, ia tetap menjalankan tugasnya melindungi Yurusia dengan naluri yang kuat. Perilakunya pun masih menyerupai manusia. Keberadaannya menarik perhatian para pelayan dan bahkan Mizuki, yang diam-diam mengikuti Onzada dengan rasa penasaran. Dengan penuh semangat, Mizuki mencoba berbicara dengannya dan akhirnya memeluknya, meski dengan sedikit ragu. Onzada menunjukkan arah tujuannya, kantin para prajurit. Mizuki pun mengikuti. Di sana, beberapa prajurit yang kelelahan melihat boneka kelinci berjalan dan terkejut. Onzada menuju dapur, di mana seorang wanita parubaya menyambutnya dengan ramah, tampaknya sudah mengenalnya. Wanita itu memberikan minuman kepada Onzada, sementara Mizuki mengambil makanan ringan untuk dibawakan. Namun, situasi berubah ketika beberapa prajurit mendekat dan mulai menginterogasi Mizuki dengan kasar, melampiaskan frustrasi mereka akibat tekanan pekerjaan dan meningkatnya aktivitas mata-mata. Ketika salah satu prajurit mencoba menyentuh Mizuki secara kasar, Onzada bereaksi. Dengan gerakan sederhana, ia menangkap tangan prajurit itu dan memutarnya, melemparkan tubuhnya ke udara dengan cara yang tidak masuk akal secara fisika. Para prajurit lainnya terkejut dan bingung melihat kejadian tersebut. Namun setelah itu, Onzada justru mengambil botol minuman, membukanya dengan cekatan, dan mulai meminumnya dengan santai. Ia bahkan membagikan minuman itu kepada prajurit yang sebelumnya ia lempar. Dalam suasana yang aneh dan tidak masuk akal, ketegangan berubah menjadi kebingungan, lalu menjadi keakraban. Para prajurit dan Onzada mulai minum bersama di lantai, bahkan saat kapten datang dan memarahi mereka, suasana tetap santai. Sejak kejadian itu, Onzada mulai diterima oleh sebagian prajurit. Dan dari sana, ia mendapatkan julukan baru. Rabbit Boss. Perjalanan Fanny menuju negara kecil di tengah benua menjadi awal dari sebuah badai romansa yang tidak terduga. Dengan alasan keamanan, kerajaan Sel tidak mengizinkannya pergi sendirian. Ia ditemani oleh 5 prajurit dan 3 ksatria muda dari kalangan bangsawan, yang secara resmi bertugas mengawal, namun sebenarnya juga mengawasi. Perjalanan sejauh sekitar 1.700 km itu, yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu singkat bagi Fanny, justru harus dilalui dengan kereta kuda selama berminggu-minggu. Bagi Fanny, perjalanan itu terasa sangat membosankan. Ia sebenarnya bisa sampai tujuan hanya dalam setengah hari, tetapi harus menahan diri dan mengikuti kecepatan manusia. Bahkan ketika bandit muncul di perjalanan, ia tidak mendapat kesempatan bertarung karena para ksatria terlalu bersemangat menunjukkan kemampuan mereka. Di sisi lain, para ksatria muda itu terpikat oleh kecantikan Fanny. Dengan rambut perak yang lembut, kulit putih halus, dan senyum manis yang selalu menghiasi wajahnya, Fanny menjadi pusat perhatian mereka. Salah satu ksatria termuda, Friedel, bahkan terus menemaninya, memberinya bunga,
dan mencoba menarik perhatiannya. Namun bagi Fanny, semua itu hanya menambah rasa bosan dan stres karena membatasi kebebasannya. Pada hari kelima perjalanan, situasi berubah. Di sebuah jalan pegunungan, mereka menemukan sekelompok zombie. Jumlahnya tidak besar, dan secara umum zombie bukan ancaman serius bagi ksatria dan prajurit terlatih. Namun, para ksatria menjadi sangat bersemangat untuk bertarung di hadapan Fanny. Melihat itu, Fanny akhirnya turun tangan. Dengan santai, ia memukul kepala para zombie menggunakan ranting pohon. Namun, yang sebenarnya ia lakukan adalah mengalirkan miasma iblis dalam jumlah besar ke dalam tubuh zombie. Akibatnya, tubuh zombie yang digerakkan oleh sedikit miasma langsung hancur, seperti tanaman yang mati karena kelebihan air. Dalam sekejap, semua zombie runtuh. Para ksatria yang menyaksikan kejadian itu terdiam, salah mengira bahwa itu adalah kekuatan, kesucian, dari seorang pelayan Sein. Fanny kemudian meminta mereka membongkar tubuh zombie. Meskipun enggan, para ksatria melakukannya, dan menemukan sesuatu seperti batu permata di dalam tubuh zombie. Namun, berbeda dengan mana stone biasa, batu itu langsung hancur menjadi debu ketika terkena udara. Fanny menyimpan sebagian debu tersebut untuk dianalisis, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia menyimpulkan bahwa zombie-zombie itu kemungkinan dibuat secara artifisial menggunakan sumber kekuatan tertentu. Ketertarikannya pun meningkat. Tanpa menunggu rombongan, Fanny tiba-tiba memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia berlari meninggalkan mereka dengan kecepatan luar biasa, menghilang dari pandangan para ksatria. Upaya pengawalan mereka pun gagal total. Fanny kemudian bergerak sendiri melintasi ratusan kilometer hanya dalam hitungan jam. Ia menuju wilayah Krishare, sebuah negara kecil yang dulunya besar, namun terpecah karena konflik internal akibat tidak memiliki hero. Di sana, ia menemukan beberapa zombie lagi. Kali ini, ia mencoba mengambil inti mereka dengan lebih hati-hati. Namun hasilnya sama, batu tersebut hancur saat terkena udara. Merasa penasaran, Fanny memutuskan untuk melakukan eksperimen. Dengan mengingat pola gelombang sihir dari zombie sebelumnya, ia mencoba mereplikasi fenomena tersebut. Ia menemukan sebuah kuburan besar dan mulai melakukan percobaan. Tanpa diduga, eksperimen itu langsung berhasil. Lebih dari 100 zombie muncul sekaligus, bahkan mempengaruhi monster di hutan sekitar. Fanny terkejut dengan keberhasilannya yang terlalu cepat. Ia awalnya hanya berniat mencoba secara bertahap, tetapi malah menciptakan wabah dalam skala besar. Meski demikian, ia menganggap hasil tersebut sangat berharga untuk dilaporkan kepada Eurusia. Namun, ia segera menyadari masalah. Di kejauhan, ada orang-orang yang sedang melawan zombie. Jika mereka menganalisis fenomena ini, ada kemungkinan ia akan dianggap sebagai penyebab wabah. Hal itu bisa membuat Eurusia marah. Ketakutan akan kemarahan Eurusia membuat ekspresi Fanny berubah. Wajahnya menjadi seperti topeng badut, dan kekuatan miasma dalam jumlah besar mengalir keluar darinya. Dalam sekejap, semua zombie di sekitarnya hancur menjadi debu. Di momen itu, untuk pertama kalinya di dunia tes, kekuatan penuh seorang Archdemon benar-benar terlihat. Setelah menyelesaikan semuanya, Fanny kembali ke kastil. Ia melaporkan hasil penyelidikannya kepada Eurusia, termasuk pola sihir yang digunakan untuk menciptakan zombie. Eurusia memuji Fanny dan mengelus kepalanya. Selain itu, batu permata yang dihasilkan dari eksperimen Fanny ternyata tidak hancur seperti sebelumnya, sehingga menjadi hasil penelitian yang berharga. Insiden wabah zombie di Krishare pun berakhir hanya dalam 1 hari. Meskipun keterlibatan Fanny dirahasiakan, para petualang yang selamat hanya mengetahui bahwa seorang utusan dari Sein telah datang dan menyelamatkan mereka. Akibatnya,
Reputasi Yurusia sebagai Saint semakin meningkat di seluruh wilayah. Namun, di balik ketenangan itu, pergerakan Rine dan kelompok lainnya masih belum diketahui.